Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahraini Maulida dari Prodi Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Distribusi Objek dan Komponen. Ada beberapa agenda yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan atau pengantar. Yang kedua ada objek yang didistribusikan. Yang ketiga ada studi kasus CORBA atau Common Object Request Broker Architecture. Yang keempat ada komponen yang didistribusikan. Dan yang kelima ada studi kasus tentang Enterprise Java Beans dan Fractal. Pada pembahasan ini, middleware itu dia harus menyajikan abstraksi pemrograman tingkat tinggi serta mengabstraksi kerumitan mendasar dalam sistem terdistribusi. Dalam abstraksi pemrograman ada dua hal penting. Yang pertama itu ada objek dan komponen terdistribusi, serta memeriksa bagaimana platform middleware terkait termasuk dengan CORBA, Enterprise Java Beans, dan Fractal. CORBA adalah desain middleware yang memungkinkan program untuk aplikasi berkomunikasi satu sama lain, terlepas dari bahasa pemrogramannya. Platform perangkat keras dan perangkat lunaknya, jaringan tempat mereka berkomunikasi dan pelaksanaannya. Yang kedua itu ada middleware objek terdistribusi. Karakteristik utama dari objek terdistribusi adalah dia memungkinkan untuk mengadopsi model pemrograman berorientasi objek untuk pengembangan sistem terdistribusi dan menyembunyikan kompleksitas yang mendasari pemrograman terdistribusi. Selanjutnya ada middleware berbasis komponen. Yang pertama itu ada dependensi implisit yang dapat diartikan sebagai antarmuka objek yang tidak mendeskripsikan implementasi objek yang bergantung, yang membuat sistem berbasis objek sulit untuk dikembangkan, terutama untuk pihak ketiga. Yang kedua ada kompleksitas pemrograman. Pemrograman middleware objek terdistribusi mengarah pada kebutuhan untuk menguasai banyak detail tingkat rendah yang terkait dengan implementasi middleware. Yang ketiga ada kurangnya pemisahan masalah distribusi, maksudnya pengembang aplikasi berkewajiban untuk mempertimbangkan detail masalah seperti keamanan, penanganan kegagalan, dan konkurensi yang sebagian besar serupa dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Selanjutnya tidak ada dukungan penerapan, maksudnya middleware berbasis objek memberikan sedikit atau tidak ada dukungan untuk penyebaran konfigurasi objek yang berpotensi kompleks. Selanjutnya ada objek yang didistribusikan. Melihat objek terdistribusi seperti itu sebagai evolusi alami dari tiga untai aktivitas. Yang pertama, dalam sistem terdistribusi, middleware sebelumnya didasarkan pada model klien dan server, dan ada keinginan untuk abstraksi pemrograman yang lebih canggih. Yang kedua, dalam bahasa pemrograman, pekerjaan sebelumnya dalam bahasa berorientasi menyebabkan munculnya bahasa pemrograman yang lebih umum dan banyak digunakan seperti Java dan C++. Yang ketiga ada dalam rekayasa perangkat lunak. Kemajuan signifikan telah dibuat dalam pengembangan metode desain berorientasi objek yang mengarah pada munculnya Unified Modeling Language atau UML sebagai notasi standar industri untuk menentukan sistem perangkat lunak yang berorientasi objek. Berikut adalah gambar objek yang didistribusikan. Objek itu ada referensi,
Ada antarmuka, tindakan, pengecualian, dan pengumpulan sampah. Teman-teman bisa melihat objek yang didistribusikan dengan deskripsi objek terdistribusi. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Tetapi di sini perbedaan utama antara objek dan objek terdistribusi ada pada kelas. Ya, kelas ini adalah konsep fundamental dalam bahasa berorientasi objek, tetapi tidak begitu menonjol dalam middleware objek terdistribusi. Sementara istilah kelas itu lebih spesifik seperti factory, gaya pewarisan, dan Wagner. Selanjutnya ada kompleksitas tambahan. Yang pertama itu ada komunikasi antar objek. Maksudnya, kerangka kerja middleware objek terdistribusi harus menawarkan satu atau lebih mekanisme agar objek dapat berkomunikasi dalam lingkungan terdistribusi. Yang kedua ada manajemen siklus hidup. Maksudnya, dia berkaitan dengan pembuatan migrasi dan penghapusan objek dengan setiap langkah harus berurusan dengan sifat terdistribusi dari lingkungan yang mendasarinya. Yang ketiga itu ada aktivasi dan deaktivasi. Maksudnya, dalam implementasi yang tidak terdistribusi, seringkali dapat diasumsikan bahwa objek aktif sepanjang waktu selama proses yang memuatnya berjalan, namun dalam sistem terdistribusi ini tidak dapat diasumsikan karena jumlah objek yang sangat besar. Yang keempat itu ada kegigihan. Maksudnya, objek biasanya memiliki status dan penting untuk mempertahankan status ini di semua siklus aktivasi dan deaktivasi yang mungkin terjadi dan bahkan kegagalan pada sistem. Selanjutnya, ada layanan tambahan. Kerangka kerja middleware objek terdistribusi yang komprehensif juga harus memberikan dukungan untuk berbagi layanan yang terdistribusi, termasuk layanan penamaan, keamanan, dan transaksi. Yang ketiga itu ada kasus CORBA atau Common Object Request Broker Architecture. Di sini ada Object Management Group atau OMG yang dibentuk pada tahun 1989 dengan tujuan untuk mendorong adopsi sistem objek terdistribusi untuk mendapatkan manfaat dari pemrograman berorientasi objek, untuk pengembangan perangkat lunak, dan untuk memanfaatkan sistem terdistribusi yang semakin luas. Pada bagian ini, studi kasus OMG's Common Object Request Broker Architecture atau disingkat dengan CORBA yang membangun konsep broker permintaan objek ini. Presentasi berfokus pada spesifikasi inovasi utama. CORBA 3 adalah pengenalan model komponen seperti yang dibahas dalam. Selanjutnya ada komponen utama kerangka kerja RMI adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa definisi antarmuka yang dikenal sebagai IDL, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga ada representasi data eksternal yang disebut dengan CDR. Selanjutnya ada CORBA RMI. Pemrograman dalam sistem RMI multibahasa seperti CORBA RMI membutuhkan lebih banyak programmer daripada pemrograman. Nah, konsep yang perlu dipelajari itu ada model objek yang ditawarkan, bahasa definisi antarmuka, dan pemetaannya ke bahasa implementasi. Yang pertama, ada model objek CORBA. Istilah objek CORBA digunakan untuk merujuk pada objek jarak jauh. Jadi, objek CORBA mengimplementasikan antarmuka IDL, memiliki referensi objek jarak jauh, dan mampu merespon pemanggilan metode di antarmuka IDL-nya. Yang kedua ada CORBA IDL. Antarmuka CORBA IDL ini menentukan nama dan sekumpulan metode
untuk klien dapat meminta. Bisa diperhatikan pada program berikut. Selanjutnya ada model IDL. Konstruksi modul memungkinkan antarmuka dan definisi jenis IDL lainnya dikelompokkan dalam unit logis. Sebuah modul mendefinisikan ruang lingkup, penamaan yang mencegah nama ditentukan dalam modul bentrok dengan nama yang ditentukan di luarnya. Yang kedua ada antarmuka IDL. Klien dari objek korba dapat dikembangkan hanya dari pengetahuan antarmuka IDL-nya. Yang ketiga itu ada metode IDL. Bentuk umum dari tanda tangan metode itu teman-teman bisa melihat ini. Selanjutnya ada pemanggilan jarak jauh di korba yang memiliki paling banyak panggilan semantik sebagai default. Nama IDL dapat menentukan bahwa pemanggilan metode tertentu mungkin memiliki semantik dengan menggunakan kata kunci one way. Selanjutnya ada pengecualian di korba IDL yang didefinisikan dalam antarmuka dan dilempar oleh metode mereka. Ekspresi kenaikan opsional menunjukkan pengecualian yang ditentukan pengguna yang dapat dimunculkan untuk menghentikan eksekusi metode. Yang kelima ada jenis IDL. IDL mendukung 15 tipe primitif termasuk 16 bit dan panjangnya itu ada 32 bit. Konstanta dari sebagian besar tipe primitif dan string consta dapat dideklarasikan menggunakan kata kunci cons. IDL ini dia menyediakan tipe khusus yang disebut dengan objek, yang nilainya adalah referensi objek jarak jauh. Jika parameter atau hasil berjenis objek, maka argumen terkait dapat merujuk ke objek korba. Teman-teman bisa melihat tipe yang dibangun IDL. Yang pertama itu ada urutan, yang kedua ada tali, ketiga ada himpunan, yang keempat ada merekam, yang kelima disebutkan kemudian persatuan. Teman-teman bisa melihat contohnya dan digunakan untuk apa. Selanjutnya ada atribut. Antarmuka IDL dapat memiliki atribut serta metode. Atributnya seperti bidang kelas public yang dapat didefinisikan sebagai hanya dapat dibaca jika sesuai. Yang keenam itu ada warisan. Antarmuka IDL dapat diperpanjang melalui pewarisan antarmuka. Seperti pada gambar selanjutnya ada pengidentifikasian jenis IDL yang dihasilkan oleh compiler untuk setiap jenis antarmuka, misalnya tipe IDL untuk bentuk antarmuka. Misalnya ini. Yang kesembilan itu ada arahan IDL pragma yang memungkinkan tambahan properti non-IDL untuk ditentukan. Misalnya menetapkan bahwa antarmuka hanya akan digunakan secara lokal atau memberikan nilai ID repositori antarmuka. Setiap pragma diperkenalkan oleh pagar pragma dan menentukan tipenya. Misalnya di sini terdapat pagar pragma. Yang ketiga itu ada pemetaan bahasa korba. Ya, beberapa kesulitan muncul dengan memetakan semantik parameter passing IDL ke Java. Secara khusus, IDL memungkinkan metode untuk mengembalikan beberapa nilai terpisah melalui parameter keluaran, sedangkan Java hanya dapat memiliki satu hasil. Kelas holder yang disediakan untuk mengatasi perbedaan ini, tapi ini membutuhkan programmer untuk memanfaatkannya yang tidak sepenuhnya langsung. Selanjutnya ada RMI asinkron. Asynchronous RMI dia terdapat dua varian baru. Yang pertama itu ada callback atau panggilan balik.
di mana klien ini menggunakan parameter ekstra untuk meneruskan referensinya dengan setiap pemanggilan, sehingga server bisa memanggil kembali dengan hasilnya. Yang kedua itu ada jajak pendapat, di mana server mengembalikan objek tipe nilai yang dapat digunakan untuk polling atau menunggu balasan. Berikut adalah komponen utama arsitektur dari Korba. Di sini ada klien, di sini ada server. Kemudian di sini ada permintaan. Di sini terdapat polling atau balasan. Arsitektur Korba dirancang untuk mendukung peran broker permintaan objek yang memungkinkan klien untuk memanggil metode di objek jarak jauh, di mana klien dan server dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada ORB inti, yang mencakup operasi yang memungkinkan untuk dimulai dan dihentikan, operasi untuk mengkonversi antara referensi objek jarak jauh dan string. Yang ketiga ada operasi untuk menyediakan daftar argumen untuk permintaan menggunakan pemanggilan dinamis. Yang kedua itu ada adaptor objek. Peran seorang adaptor objek adalah untuk menjembatani kesenjangan antara korba objek dengan antarmuka IDL dan antarmuka bahasa pemrograman kelas pelayan yang sesuai. Adaptor objek itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama itu dia bisa membuat referensi objek jarak jauh untuk objek korba. Dia mampu mengirimkan setiap RMI melalui kerangka ke pelayan yang sesuai. Dan yang ketiga, mengaktifkan dan menonaktifkan pelayanan. Di sini juga terdapat adaptor objek portable, yang standar korba untuk adaptor objek ini disebut sebagai objek portable karena memungkinkan aplikasi dan server dijalankan pada ORB yang diproduksi oleh pengembang yang berbeda. Selanjutnya ada kerangka. Kelas kerangka dibuat dalam bahasa server oleh IDL penyusun. Pemanggilan metode jarak jauh dikirim melalui kerangka yang sesuai ke pelayan tertentu, dan kerangka menghapus argumen dalam pesan permintaan dan pengecualian Marshall dan menghasilkan pesan balasan. Yang kelima ada proxy client. Dalam bahasa klien, kelas proxy atau satu set prosedur rintisan dihasilkan dari antarmuka IDL oleh compiler IDL untuk bahasa klien. Selanjutnya ada repositori implementasi, yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan server terdaftar sesuai permintaan dan untuk menemukan server yang sedang berjalan. Selanjutnya ada repositori antarmuka yang memiliki peran untuk menyediakan informasi tentang antarmuka IDL yang terdaftar untuk klien dan server yang membutuhkannya. Kemudian ada antarmuka pemanggilan dinamis yang memungkinkan klien untuk membuat pemanggilan dinamis pada objek korba jarak jauh. Ini digunakan jika tidak praktis untuk menggunakan proxy. Klien dapat memperoleh dari repositori antarmuka informasi yang diperlukan tentang metode yang tersedia untuk objek korba tertentu. Selanjutnya ada kerangka dinamis. Mungkin perlu ditambahkan server objek korba yang antarmukanya tidak diketahui saat server dikompilasi. Jika server menggunakan kerangka dinamis, maka server dapat menerima pemanggilan pada antarmuka objek korba yang tidak memiliki kerangka. Kemudian ada kode warisan, yang syarat kode warisan mengacu pada kode yang ada, tidak dirancang dengan objek terdistribusi dalam pikiran. Sepotong kode warisan dapat dibuat menjadi objek korba dengan mendefinisikan antarmuka IDL untuknya dan menyediakan implementasi adaptor objek yang sesuai dan kerangka yang diperlukan. Kemudian ada referensi objek jarak jauh, korba.
Korba menentukan format untuk referensi objek jarak jauh yang cocok untuk digunakan. Apakah objek jarak jauh akan diaktifkan oleh repositori implementasi atau tidak? Berikut adalah cara IOR digunakan untuk menemukan servant yang mewakili objek CORBA dalam dua kasus. Yang pertama itu ada IOR transient. Ya, inti ORB adalah dia menerima pesan permintaan yang berisi nama adaptor objek dan nama objek target. Sedangkan IOR persistent, dia menerima permintaan mengekstrak nama adaptor objek dari IOR dalam permintaan. Di sini ada layanan Korba, teman-teman bisa melihat. Layanan penamaan, ada layanan Korba, ada layanan perdagangan, layanan acara, layanan notifikasi, layanan keamanan, layanan transaksi, layanan kontrol dan konkurensi, layanan negara persisten, dan layanan siklus hidup, serta ada beberapa wewenangnya. Teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya ada klien Korba dan contoh server. Antarmuka Java yang setara 2 per antarmuka IDL. Nama antarmuka Java pertama diakhiri dengan operasi antarmuka. Ini merupakan contoh gambar antarmuka Java yang dihasilkan oleh IDL dari antarmuka Korba. Selanjutnya ada program server yang berisi implementasi dari satu atau lebih antarmuka IDL. Untuk server yang ditulis dalam bahasa berorientasi objek seperti Java atau C++, antarmuka ini diimplementasikan sebagai kelas pelayan. Teman-teman bisa melihat program servernya pada gambar di samping. Kemudian ada kelas Java Shapeless Server. Gambar berikut merupakan contoh server kelas Java. Kemudian ada program client. Teman-teman bisa melihat program berikut. Selanjutnya ada callback yang dapat diimplementasikan di Korba dengan cara yang mirip dengan yang dijelaskan pada Java RMI. Selanjutnya dari objek hingga komponen, ada yang pertama ada dependensi implicit, interaksi dengan middleware, kurangnya pemisahan masalah distribusi, tidak dukungan untuk penerapan, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada esensi komponen. Komponen perangkat lunak adalah unit komposisi dengan antarmuka yang ditentukan secara kontrak dan hanya ketergantungan konteks eksplisit. Lebih khusus lagi, suatu komponen ditentukan dalam kontrak yang meliputi satu set antarmuka yang disediakan, yaitu antarmuka yang ditawarkan komponen sebagai layanan ke komponen lain. Yang kedua, satu set antarmuka yang diperlukan, yaitu ketergantungan yang dimiliki komponen dalam kaitannya dengan komponen lain yang harus ada dan terhubung ke komponen ini agar berfungsi dengan benar. Di sini ada contoh arsitektur perangkat lunak. Teman-teman bisa melihat di sini ada layanan directory, layanan file datar, modul blok, dan modul perangkat. Dan di sini ada antarmuka yang diperlukan dan antarmuka yang disediakan. Di sini ada gambar struktur wadah. Ini merupakan komponen. Di sini ada permintaan masuk, kemudian ada penangkapan. Komponen dan sistem terdistribusi. Yang pertama ada wadah. Wadah itu sangat penting untuk berbasis komponen middleware. Kontainer yang mendukung pada umum yang sering dijumpai dalam aplikasi terdistribusi terdiri dari client for aim.
wadah yang menampung satu atau lebih komponen yang mengimplementasikan aplikasi atau logika bisnis. Yang ketiga ada layanan sistem yang mengelola data terkait dalam penyimpanan persisten. Berikut ada aplikasi server, di sini ada teknologi, misalnya server aplikasi WebSphere, Enterprise Java Beans, dan kerangka musim semi. Yang dikembangkan oleh di sini. Selanjutnya ada studi kasus Enterprise Java Beans dan Fractal. Enterprise Java Beans atau AJB adalah spesifikasi dari sisi server, arsitektur komponen terkelola dan elemen utama platform Java. Edisi perusahaan Java AA, sekumpulan spesifikasi untuk pemrograman klien server lain. Tujuan AJB ini dia penyediaan bin yang mengembangkan logika aplikasi dari komponen-komponen. 2. Perakit aplikasi yang merakit menjadi konfigurasi aplikasi. Yang ketiga ada penyebar yang mengambil rakitan aplikasi tertentu dan memastikannya dapat digunakan dengan benar di lingkungan operasional tertentu. Kemudian ada penyedia layanan yang merupakan spesialis dalam layanan sistem terdistribusi fundamental seperti manajemen transaksi dan menetapkan tingkat dukungan yang diinginkan di area ini. Kemudian ada penyedia persistensi yang merupakan spesialis dalam memetakan data ke database yang mendasarinya dan dalam mengelola hubungan ini saat runtime. Kemudian ada penyedia kontainer yang membangun dua peran di atas dan bertanggung jawab untuk mengkonfigurasi kontainer dengan benar. Kemudian ada administrator sistem yang bertanggung jawab untuk memantau penerapan pada waktu proses. Model komponen AJB itu yaitu sebuah kacang di AJB adalah komponen yang menawarkan satu atau lebih antarmuka bisnis, yang kemudian klien potensial dari komponen tersebut, di mana antarmuka dapat berupa jarak jauh, memerlukan penggunaan middleware komunikasi yang sesuai. Dua gaya utama kacang didukung dalam spesifikasi AJB 3.0, kacang sesi dan kacang berdasarkan pesan. Selanjutnya ada tugas pemrograman di AJB telah disederhanakan secara signifikan melalui penggunaan Enterprise Java Bean POJOs atau objek Java lama biasa bersama dengan anatosi Java Enterprise Java Bean. Selanjutnya ada POJO dan anatosi. Anatosi diperkenalkan di Java 1.5 sebagai mekanisme untuk menghubungkan metadata dengan paket, kelas, metode, parameter, dan variabel. Metadata ini kemudian dapat digunakan oleh kerangka kerja untuk memastikan perilaku atau interpretasi yang tepat dikaitkan dengan bagian program. Atribut transaksi di AJB itu di sini ada yang dibutuhkan, kemudian kebijakan. Yang dibutuhkan itu ada jika klien menjalankan transaksi terkait, jalankan dalam transaksi ini. Jika tidak, mulailah transaksi baru. Kemudian ada request new, selalu mulai transaksi baru untuk permintaan ini. Dukungan, jika klien memiliki transaksi terkait, jalankan metode dalam konteks transaksi. Jika tidak, panggilan berlangsung tanpa dukungan transaksi apapun. Tidak didukung, jika klien memanggil metode dari dalam transaksi, maka transaksi ini ditangguhkan sebelum memanggil metode dan dilanjutkan setelahnya, yaitu metode yang dipanggil dikecualikan dari transaksi. Wajib, metode terkait harus dipanggil dari dalam transaksi klien. Jika tidak, pengecualian akan dilemparkan. Kemudian ada atribut tidak pernah. Metode terkait tidak boleh dipanggil dari dalam transaksi klien. Jika ini dicoba, pengecualian akan dilemparkan. Intersepsi Enterprise Java Bean. Spesifikasi Enterprise Java Bean mengaktifkan file programmer untuk mencegah dua jenis operasi pada kacang untuk mengubah perilaku default mereka. Satu ada panggilan metode yang terkait dengan antarmuka bisnis. Yang kedua ada peristiwa siklus hidup. Selanjutnya ada fractal.
yang mendefinisikan model pemrograman dan bahasa pemrograman. Implementasi model ini tersedia dalam beberapa bahasa berbeda termasuk Julia berbasis Java dengan yang terakhir juga menawarkan dukungan untuk pemrograman. Ada Cecilia dan Thing yang berbasis C, FreakNet yang berbasis .NET, Fractal yang berbasis Smalltalk, dan Julio yang berbasis Python. Model komponen inti, sebuah komponen di Fractal menawarkan satu atau lebih antarmuka dengan dua jenis antarmuka yang tersedia. Yang pertama, antarmuka server, yang mendukung pemanggilan operasional masuk, setara dengan antarmuka yang disediakan dalam terminologi. Yang kedua ada antarmuka klien, yang mendukung pemanggilan keluar, atau setara dengan antarmuka yang diperlukan saja. Binding, ada dua gaya pengikatan yang didukung oleh model. Yang pertama ada binding primitif, gaya pengikatan yang paling sederhana, yang merupakan pemetaan langsung antara satu antarmuka klien dan satu antarmuka server dalam ruang alamat yang sama, dengan asumsi jenisnya compatible. Yang kedua ada ending composite. Fractal juga mendukung pengikatan komposit yang merupakan arsitektur perangkat lunak kompleks sewenang-wenang, yang terdiri dari komponen dan pengikatan, yang mengimplementasikan komunikasi antara sejumlah antarmuka yang berpotensi pada mesin yang berbeda. Selanjutnya ada membran dan pengontrol. Dalam implementasinya, suatu komponen terdiri dari sebuah selaput yang mendefinisikan kapabilitas kontrol yang terkait dengan komponen melalui sekumpulan pengontrol, dan juga konten terkait subkomponen yang menyusun arsitekturnya. Di sini ada gambar komponen dan antarmuka content controller di Fractal. Kemudian pada sebelah kanan ada struktur komponen Fractal. Teman-teman bisa melihat gambar keduanya. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kesalahan dan kekurangannya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.